Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Genesis. Perkenalkan, kami dari tim SMA Negeri 1 Sumba Besar. Saya Ragil Muhammad Aksa selaku ketua tim dan dua rekan saya. Saya Iputu Arya Artadipta. Saya Najwa Sofatullah. Di sini kami akan menjelaskan isi dari esai kami yang berjudul Penciptaan Teknologi Sederhana Air Purifier Untuk dampak letusan erupsi Gunung Leotobi laki-laki Flores, Nusa Tenggara Timur yang menyebabkan penyakit paru obstruktif kronis. Merupakan peristiwa yang terjadi akibat endapan magma di dalam perut bumi yang didorong keluar oleh gas yang bertekanan tinggi. Magma adalah cairan pijar yang terdapat di dalam lapisan bumi dengan suhu yang sangat tinggi, yakni diperkirakan lebih dari 1000 derajat Celcius. Cairan magma yang keluar dari dalam bumi disebut dengan lava. Gunung Leotobi adalah gunung berapi kembar yang terdiri dari dua puncak utama, yaitu Leotobi laki-laki dan Leotobi perempuan. Sejak 4 November 2024 dini hari, Gunung Leotobi laki-laki meletus hingga mengeluarkan lahar panas. Lahar panas ini adalah aliran material vulkanik yang sangat panas dan cepat mengalir ke permukiman warga. Oleh karena itu, dihimbau kepada warga sekitar Gunung Leotobi laki-laki agar segera mengevakuasi dini dan mengetahui tanda-tanda awal dari letusan gunung berapi. Adapun tanda-tanda dari letusan gunung berapi antara lain terjadinya gempa lokal yang disebut juga gempa vulkanik, meningkatnya suhu di daerah gunung berapi, dan mata air di sekitar gunung berapi mengering. Letusan Gunung Leotobi laki-laki tersebut berlangsung di tengah hujan lebat. Penyebaran abu vulkanik akibat letusan tersebut tersebar dari wilayah timur Indonesia hingga barat. Artinya, gunung kembar yang berada di Flores Timur sedang dalam puncak aktivitas vulkanik, sehingga radius bahaya perlu diperluas untuk menghindari jatuhnya korban yang lebih banyak. Dampak yang ditimbulkan dari letusan Gunung Leotobi yaitu gangguan saluran pernapasan, pencemaran sumber air bersih, dan korban jiwa akibat air lava, awan panas dan banjir lahar. Warga dianjurkan untuk mengenakan masker untuk mengantisipasi penyakit saluran pernapasan yang akan menimbulkan masalah lainnya. Abu vulkanik dari letusan pada Selasa 12 November 2024 terdeteksi berada pada ketinggian 3000 kaki atau sekitar 9144 meter di atas permukaan laut. Abu tersebut bergerak ke arah barat dengan kecepatan 18 knot dan menunjukkan peningkatan intensitas hingga 30 penerbangan di Lombok, Nusa Tenggara Barat ditutup hingga abu vulkanik mereda dan 22 penerbangan internasional dibatalkan. Pembatalan tersebut mulai dibatalkan pada 12 November 2024 setelah letusan kembali terjadi, di mana sebelumnya dampaknya dirasakan pada penerbangan domestik. Ataupun beberapa penyakit pernapasan lain yang terdapat dari gunung tersebut, yaitu yang pertama ada asma, yaitu merupakan kondisi saluran nafas yang meradang, sempit, dan membengkak akibat debu, kondisi lingkungan, infeksi virus, dan paparan zat kimia.
Yang kedua ada bronkitis, yaitu peradangan atau iritasi pada dinding saluran bronkitis, yaitu pipa yang berfungsi sebagai penyalur udara dari bagian tenggorokan menuju ke paru-paru. Yang ketiga ada iritasi pada hidung dan mulut. Yang keempat ada batuk kering dan sakit tenggorokan. Yang kelima ada sikinosis, ada penyakit paru yang disebabkan oleh paparan partikel silika atau gatal ginjal. Sikinosis dapat menyebabkan keluhan seperti batuk, sesak napas, dan penurunan berat badan. Untuk menghindari terkena dampaknya abu vulkanis, warga diharapkan untuk senantiasa menggunakan masker selama gunung berapi masih aktif dan menggunakan alat penyaring udara atau air purifier. Air purifier adalah perangkat yang dirancang untuk membersihkan udara dengan menghilangkan partikel-partikel kecil seperti debu yang disebabkan oleh gunung berapi dan polusi udara lainnya. Cara kerja air purifier yaitu dengan menyedot udara kotor ke dalam filter, lalu menyaringnya menjadi udara yang bersih dan sehat dengan harga yang sangat mahal menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk membelinya. Oleh karena itu, kami berinisiatif membuat air purifier dari alat yang tidak terpakai guna mengurangi polusi udara dengan menggunakan bahan kotak kardus, fan DC 12 volt, LED modul berwarna, masker kesehatan, dan adaptor 12 volt. Adapun cara pembuatan adalah sebagai berikut. Yang pertama, siapkan kotak berkas ukuran kecil, lalu ukur kondisi pada kardus sehingga ukurannya sesuai. Yang kedua, potong kotak yang sudah diukur, kemudian tempelkan kondisi dan lampu LED modul pada kotak. Yang ketiga, kaitkan kabel kondisi adaptor 12 volt dan LED modul sehingga dapat menyala. Yang keempat, lubangi kedua sisi kotak lalu tempelkan masker kesehatan di bagian sisi luar kotak. Yang kelima, rapikan bagian luar kotak agar tidak terlihat. Dengan bahan seadanya, kami membuat alat air purifier yang dapat mengubah udara kotor menjadi udara bersih, sehingga dapat mengurangi dampak penyakit akibat udara yang kotor. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB melaporkan bahwa jumlah pengungsi akibat erupsi Gunung Lewatobi laki-laki telah mencapai 11.445 orang. Para pengungsi berasal dari Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Sika yang menjadi wilayah terdampak utama karena berada dalam radius 9 km dari kawah aktif Gunung Merapi. Meletusnya gunung berapi Lewatobi laki-laki dapat menyebabkan berbagai macam penyakit dari ringan hingga berat akibat dari vulkanik yang dihasilkan. Maka dari itu, kami sebagai pelajar ingin dapat berkontribusi dalam menanggulangi letusan gunung berapi dengan pembuatan alat air purifier yang dirancang sedemikian rupa dan harga yang sangat ramah di kantong, yaitu menggunakan bahan-bahan yang murah dan mudah ditemukan di sekitar kita. Tidak dengan air purifier saja, tetapi warga juga dihimbau untuk senantiasa untuk menjaga kesehatan dengan menggunakan masker apabila gunung berapi masih aktif yang menyebabkan penyebaran abu vulkanik, dan juga selalu berhati-hati apabila ledakan susulan. Ibnu Sina pernah berkata, "Tak ada penyakit yang tak bisa disembuhkan kecuali kemalasan. Tak ada obat yang tak berguna selain kurangnya pengetahuan." Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.